dan juga 14 hari itu tidak usah dibayarkan. Informasi dari OJK, pinjol yang resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi kita di channel saya, di channel Desi Sutriani. Semoga semuanya masih terus update dengan saya ya. Masih setia di sini, kita akan update terus perkembangan untuk pinjol-pinjol, pinjol yang bangkrut, bunga-bunganya, dan juga pinjol-pinjol yang disanksi serta desi-desi lapangannya. Kita akan update terus setiap hari insya Allah ya. Oke teman-teman, karena ini paling banyak di akhir tahun yang digunakan, kali ini saya akan membahas tentang cara menentukan pinjol-pinjol di akhir tahun ini. Apakah dia pinjol ilegal ataukah dia pinjol legal, ataukah dia pinjol legal rasa ilegal. Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus hubungan dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum kita ke pokok pembahasan, jadi di sini saya sudah ada sekitar 5 yang memang harus kalian lihat ciri-ciri dari pinjol-pinjol di akhir tahun. Karena apa? Banyak sekali pinjol ilegal yang mencatut nama-nama pinjol legal yang bisa menjadikan pinjol itu ilegal. Nah, di vlog sebelumnya saya sudah lampirkan ada sekitar 200 lebih pinjol-pinjol legal yang sampai sekarang ini sudah terdeteksi tapi belum ditutup sama OJK. Nah, kalian bisa lihat kalau ada pinjol kalian di situ, galbaikan saja ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu yang ini, yaitu di tahun 2024 DC tidak boleh menagih ke Kondar. Nah, di sini ada kami modalku dan akseleran ketar-ketir dan juga ngomel-ngomel karena DC tidak boleh menagih ke Kondar. Nah, informasinya ya, ada kami dan modalku serta akseleran ini mendapatkan pendapatan terbesar di tahun 2023 karena penagihan yang luar biasa dan juga bunga-bunga yang dibebankan. Ya, buat teman-teman semuanya, ayo yang masih menggunakan ada kami tetap hati-hati ya. Nanti di tahun 2024 sekalipun melarang untuk menggunakan Kondar dalam menagih, tetap hati-hati juga, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena apa? Yang namanya peraturan itu pasti untuk dilanggar. Begitulah yang terjadi di Indonesia teman-teman ya. Kalau untuk ada kami sendiri, dia memang mendapatkan pendapatan besar karena kalian tahu sendiri ya, DC-nya luar biasa. Dan cara mereka menagih itu sekalipun tidak ada DC lapangan, mereka memperoleh pendapatan yang paling tinggi. Begitu juga untuk modalku dan akseleran yang saya sangka sebenarnya itu adalah Shopee yang paling tinggi, tetapi Shopee adalah pinjol yang paling banyak menyalurkan pinjaman. Walaupun sekarang ini belum ada DC lapangannya, ingat ya, Shopee belum ada DC lapangannya, tetapi dia tetap keluar Kondar. Gitu ya teman-teman ya, saya akan update lagi terus buat kalian. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Untuk kasus bunuh diri yang paling tinggi itu adalah di tahun 2023 ya. Dari tahun 2019, 2020, 2021, 2023 itu kasus tertinggi paling banyak melakukan bunuh diri itu di tahun 2023. Itu karena apa? Karena teroran pinjol ilegal. Rata-rata teroran pinjol ilegal. Nah, di tahun 2024 nanti, apapun alasannya, seandainya ada lagi nasabah yang bunuh diri karena teroran pinjol legal, pinjolnya wajib bertanggung jawab. Itu udah dituturkan sama petinggi dari OJK ya teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya, kalau ada ancaman, itu masih ancaman saja, abaikan saja. Tetapi kalau sampai ada yang sempat melakukan bunuh diri, sampai bunuh diri gara-gara pinjol legal, ingat ya, pinjol legal, ayo viralkan. Nantinya pinjolnya tersebut bisa dibekukan sama OJK. Nah, ini sudah dikatakan sama petinggi dari OJK. Ayo ambil kesempatan ini buat kalian. Artinya jangan pernah takut lagi, yang namanya pinjol itu dia punya sanksi. Tetap kita viralkan, tetap kita naikkan beritanya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini saya ada catat 5 ya yang memang harus kalian perhatikan untuk pinjol-pinjol yang sudah kalian lakukan, yang sudah kalian jalankan. Seandainya ada di 5 kriteria ini, berarti bisa kalian galbaikan ya. Karena apa?
Dari 5 kriteria yang saya sebutkan ini semuanya adalah kriteria-kriteria yang tidak dianjurkan sama OJK, dan juga seandainya pun itu kalian temukan di pinjol legal, bisa dipastikan pinjolnya tidak masuk ke dalam slik OJK dan kalian bisa untuk digalbaikan saja. Ya, oke, lanjut lagi yang pertama. Kalau kalian menggunakan pinjol, kalian tidak tahu apakah itu pinjol legal ataukah pinjol ilegal. Ketika kalian sudah klik terus kalian menerima uangnya tanpa kalian harus mengisi dokumen ataupun mengisi rekening atau segala macam, bisa dipastikan kalian tidak usah membayarkannya sekalipun itu dia pinjol legal ya. Karena apa? Sekarang ini di akhir tahun banyak sekali pinjol ilegal yang mencatut nama pinjol legal. Ketika kalian masuk ke dalam pinjol legal, terus kalian menemukan aplikasi Brana. Nah, ketika kalian klik aja salah satu aplikasinya, langsung kalian ditransfer uang, katanya limit kalian sekian, terus kalian ditransfer. Nah, bisa dipastikan itu tidak usah dibayar. Nah, itu dia pinjol pencatutan yang mengarah ke ilegal dan sudah pasti itu ilegal lah teman-teman ya. Jadi tidak usah dibayarkan, galbaikan saja. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, jika kalian menemukan pinjol legal, pinjol kalian saat ini ternyata dia berbunga tinggi, ya, berbunga tinggi, berbunga besar, ada biaya-biaya yang tidak masuk akal. Kalian tunggu aja di tahun 2024. Karena apa? Semua pinjol di tahun 2024 wajib memangkas bunga-bunga yang tidak masuk akal. Yang boleh adalah hanya bunga berjalan dan juga denda. Itu saja yang boleh. Mulai dari biaya-biaya lainnya itu tidak boleh, ya. Jadi kalau kalian menemukan itu di pinjol kalian sekarang ini, kalian galbaikan aja dulu, tunggu sampai adanya pemangkasan di tahun 2024. Oke, lanjut lagi ya. Untuk pinjol legal, jika kalian mendapatkan tenor di bawah dari 1 bulan, 7 hari, 20 hari, dan juga 14 hari, itu tidak usah dibayarkan. Informasinya dari OJK, pinjol yang resmi yang boleh digunakan adalah pinjol dengan tenor 1 bulan ataupun 30 hari. Kalau dia tenornya itu 7 hari, 14 hari, atau 20 hari, itu bisa dikatakan dia mengarah ke ilegal. Informasinya itu tidak akan masuk ke dalam slik OJK dan itu tidak boleh ditagih ya. Yang boleh ditagih adalah dengan tenor 30 hari dan pinjolnya adalah legal. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi yang keempat. Kalau seandainya kalian menemukan pinjol legal meminta informasi pribadi kalian seperti password email kalian dan password dari BPJS Ketenagakerjaan kalian, perlu dipastikan itu adalah pinjol ilegal yang mencatut nama pinjol legal. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Banyak sekali ini sudah ada beberapa teman saya mengadukan bahwa dia mau melakukan pinjaman lagi di aplikasi yang sama, tetapi pada saat mau mengajukan dia diminta untuk mengampirkan password dari emailnya dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya. Karena apa? Pinjol ilegal itu bisa masuk ke pinjol legal dengan aplikasi malware sehingga kita merasa bahwa yang kita hutangin itu adalah pinjol legal, bukan ilegal. Jadi hati-hati, kalau sudah minta password segala macam, abaikan saja, nggak usah lanjut lagi pinjam. Gitu ya, khawatirnya nanti bisa dikuras untuk hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, lanjut lagi untuk yang poin kelima. Nah, poin kelima ini memang udah saya bahas di poin kedua tadi, tetapi untuk poin kelima seandainya kalian temukan di tahun 2023 akhir ini seperti adanya biaya yang tidak masuk akal, yaitu biaya verifikasi akun, biaya asuransi, biaya pajak, sudah dipastikan itu adalah pinjol ilegal. Jadi jangan mau ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat apakah ini dia pinjol legal ataupun pinjol ilegal. Karena pada saat masuk kita tuh masuk ke dalam pinjol legal, tapi pada saat kita mau pengajuan, nah dalamnya ada biaya-biaya yang tidak masuk akal, bisa dipastikan itu adalah pinjol pencatutan. Ya, hati-hati ya teman-teman ya, jangan dilanjutkan. Kalau seandainya pun sudah ada dana yang tertransfer padahal kalian belum melakukan apapun, udah anggap aja itu bansos, jangan lagi dilanjutkan, jangan lagi dibayarkan, jangan takut sama DC-nya tidak akan masuk ke dalam slik OJK. Nah, OJK sendiri sudah mengatakan di akhir tahun banyak sekali ciri-ciri pinjol yang seperti ini yang bisa kalian hindari, ataupun kalau sudah terlanjur pakai, biarkan saja, tunggu sampai di tahun 2024 pasti nanti akan ada pemberantasan untuk pinjol-pinjol yang mencatut di akhir tahun ini dan juga bunga-bunga yang tidak masuk akal. Gitu ya teman-teman ya. Ayo cek lagi pinjol kalian, kalau memang ada dari kelima ciri-ciri yang sudah saya sebutkan,
bisa dipastikan itu adalah pinjol ilegal yang mencatut pinjol legal dan tidak usah dibayarkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat di akhir tahun ini karena banyaknya kebutuhan yang kita ingin, yang harus kita jalankan dan banyaknya kebutuhan yang harus kita lengkapin. Kalian juga harus hati-hati, harus bisa memilih mana pinjol-pinjol yang bisa kalian gunakan dan mana pinjol-pinjol yang memang bisa kalian gabaikan dan anggap saja itu bansos. Ya, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Tetap semangat dan jadikan ini adalah mood booster buat kalian di akhir tahun. Jadikan ini pengetahuan dan pelajaran dan serta ilmu-ilmu yang bisa kalian serap agar kalian bisa lebih kuat mental lagi ke depan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.